warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Estri pada pembelajaran yang ketiga. Ya, tema kita adalah letak wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita bisa menjelaskan letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang ada di negara kita. Yuk, kita langsung saja. Atau kondisi fisik Indonesia itu, ya. Ada 3 tinjauan. Yang pertama letak geografis, yang kedua letak astronomis, dan yang ketiga adalah letak geologis. Letak geografis, letak suatu negara atau wilayah pada permukaan bumi yang sesungguhnya. Maka negara kita Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan benua Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita lihat yuk di global. Dalam global ini adalah wilayah negara Indonesia, di mana benuanya di antara benua Asia dan benua Australia, di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itulah letak geografis negara kita. Terus apa pengaruhnya terhadap negara kita? Ya, pengaruhnya banyak sekali dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi bahwa Indonesia, ya, kalian lihat menjadi jalur perdagangan internasional. Ya, sejarah membuktikan bahwa Indonesia itu dari dulu dilalui pedagang dan pelayar-pelayar asing, terutama bangsa Eropa, Timur Tengah, sampai ke Indonesia. Nah, itu mempengaruhi ekonomi negara kita. Ya, dari sektor ekonomi, jalur perdagangan sampai sekarang, sejarah yang membuktikan. Nah, dengan adanya jalur perdagangan itu, ada dampak lagi, pengaruh sosial budaya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa negara kita mendapat pengaruh budaya dari luar itu banyak sekali. Pertama, kedatangan Hindu-Buddha. Kedua, masuknya budaya Islam. Ketiga, Kristen Katolik. Sampai sekarang ini dalam konteks perkembangan informasi dan teknologi. Masyarakat kita, masyarakat yang terbuka, sehingga di situ terjadilah akulturasi kebudayaan. Itu pengaruh letak geografis yang kita rasakan di negara kita. Nah, yang kedua, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu negara ditinjau dari posisi garis lintang dan garis bujur. Untuk Indonesia bagaimana? Letak astronomis negara kita di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita lihat lagi yuk di global. Nah, ini letak astronomis negara kita dari garis lintang dan garis bujur. Nah, yang biru ini adalah garis ekuator. Nah, pengaruhnya apa dengan letak astronomis yang seperti itu? Nah, dari pengaruh garis lintang, ya, negara kita berarti beriklim tropis. Nah, iklim tropis kita mendapatkan sinar matahari yang banyak sehingga kita banyak musim penghujan. Nah, iklim tropis ini Indonesia juga dilalui, ya, 2 angin muson barat dan angin muson timur itu selama 6 bulan sekali periodik. Nah, dari arah angin muson barat mengakibatkan Indonesia menjadi musim hujan. Kemudian angin muson timur menjadi musim kemarau. Angin muson barat musim hujan terjadi bulan Oktober sampai April. Kemarau dari Mei sampai September. Perhatikan penjelasan Ibu lewat peta. Nah, kalian perhatikan, ya, ini adalah arah angin muson barat dan angin muson timur. Yang berwarna merah itu adalah angin muson barat. Ya, angin muson barat itu berasal dari Samudra Pasifik menuju benua Australia. Kebetulan di sini tidak ada ya benua Australia, bukan tidak ada.
dalam gambarnya aja tidak ada. Yang warna merah angin muson barat. Nah, ini kenapa menjadi musim hujan? Karena sifat atau karakter dari muson barat itu bersifat basah, banyak membawa uap air sehingga mengakibatkan negara kita menjadi musim hujan. Angin muson timur yang berwarna biru, kalian lihat tanda panahnya, berasal dari benua Australia menuju Samudra Pasifik, mengakibatkan musim kemarau. Kenapa menjadi musim kemarau? Karena benua Australia, coba Ibu lihat di globe di sini karena di petanya nggak ada. Nah, wilayah negara Australia itu 2/3 atau 70% itu bersifat gurun, sehingga angin itu ciri-cirinya kering, panas menuju Samudra Pasifik melalui Indonesia. Itulah yang menyebabkan negara kita mengalami musim kemarau. Jadi hanya ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Itu pengaruh dari garis lintang. Nah, kemudian dengan posisi garis lintang 6 derajat sampai 11 derajat lintang utara, lintang selatan, berarti wilayah negara kita lebih banyak di bagian wilayah selatan, ya. Kemudian dengan posisi garis bujur itu Indonesia itu berada di semua wilayah belahan timur di bumi ini, ya. Kalau patut kita syukurin dengan letak garis lintang seperti itu dan bujur letak astronomis seperti itu, negara kita ini tidak ada duanya di dunia, ya. Negara kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang paling panjang dan paling lebar, sehingga dari posisi garis lintangnya dan garis bujurnya mengakibatkan negara kita ini menjadi unik dibandingkan negara yang lain. Nah, selain itu, negara kita juga berbentuk kepulauan, ya, sehingga kita mempunyai iklim laut sehingga sering terjadi hujan. Nah, itulah kelebihan negara kita lagi. Kita punya daratan, kita punya laut, dan kita punya udara. Tidak semua negara mempunyai 3 tempat atau 3 wilayah dalam suatu negara yang menjadi syaratnya. Biasanya hanya memiliki daratan saja dan udara, mereka tidak punya laut seperti ada di negara-negara benua Eropa. Nah, alhamdulillah kita mempunyai daratan, lautan, dan udara. Itu dari pengaruh garis lintang. Kemudian pengaruh dari garis bujur, ya. Dari pengaruh garis bujur, Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat meliputi Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Pulau Jawa. Waktu Indonesia Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara, dan seluruh pulau-pulau yang ada di Pulau Sulawesi. Kemudian yang ketiga, waktu Indonesia Timur, yaitu seluruh kepulauan yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Itu untuk letak astronomis dan pengaruhnya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis suatu negara itu ditinjau dari lapisan batu-batuan yang ada di tubuh bumi. Nah, untuk Indonesia perlu kita syukurin lagi, negara kita letak geologisnya di antara 2 lempeng, ya. Ada lempeng Eurasia, lempeng benua Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian ada dalam jalur deretan 2 pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, dari posisi seperti ini, ya, dari ketiga lempeng ini, karena itu adalah bergerak aktif sehingga mengakibatkan negara kita, ya, banyak gempa bumi tektonik. Kemudian karena kita dalam posisi deretan pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Mediterania, ini merupakan jalur magma aktif yang sering disebut dengan Ring of Fire, yang kalau kita lihat dari foto saat itu seperti tapal kuda, merah-merah semua. Itu karena jalur magma aktif, sehingga mengakibatkan negara kita itu banyak sekali terjadi persebaran gunung api yang masih aktif di Indonesia, kecuali 1 pulau Kalimantan.
Lebih jelas lagi, coba perhatikan peta ini. Nah, ini pergerakan 3 lempeng Eurasian Plate atau lempeng Eurasia itu singkatan ya, Eropa dan Asia. Kemudian di sini ada lempeng Indo-Australia, benua Australia. Kemudian lempeng Pasifik bertemu ya. Jalur hitam ini. Kemudian jalur pergunungan muda Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ya, yang berwarna merah atau sedikit keorangan, sehingga kepulauan negara kita itu banyak terjadi persebaran gunung api aktif. Semua ini bergerak sehingga sewaktu-waktu Indonesia itu terjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Tektonik karena adanya tumbukan atau tabrakan dari setiap lempeng itu yang bergerak aktif. Kemudian gempa vulkanik karena meletusnya gunung api atau dalam bahasa geografi proses keluarnya magma dari perut bumi. Dalam bahasa kita gunung meletus. Hanya Pulau Kalimantan yang aman dari jalur lempeng dan persebaran gunung api. Wah, mengerikan sekali, Bu. Bukan mengerikan, tapi perlu kita syukurin. Kita lihat di sini persebaran gunung api di Indonesia. Begitu banyak gunung api sampai kita juga nggak hafal gunungnya. Kecuali Pulau Kalimantan. Semua itu ada dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya tadi tersirat sudah Ibu sampaikan. Dengan gempa bumi tentunya banyak kejadian-kejadian atau kerugian yang kita alamin ya, baik harta, benda maupun nyawa. Tapi dari semua itu Allah ciptakan buat kita ada sisi positifnya. Sehingga negara kita ini kaya akan bahan tambang, baik minyak, mineral, emas, tembaga dan sebagainya. Itu terangkat karena proses vulkanisme dan tektonisme. Itu nanti di kelas 8 kita jelaskan lebih jelas lagi. Nah, kalau tidak ada tabrakan lempeng, kalau tidak ada gunung meletus, tidak akan terjadi daratan di muka bumi ini. Itu proses yang Allah sudah kehendaki. Prosesnya terjadi karena proses endogen, yaitu tektonisme dan vulkanisme, baik secara lambat maupun secara cepat. Nah, itu dampak positifnya. Sehingga kalian lihat bentuk relief muka bumi di Indonesia ini. Orang asing mengatakan Zamrud Khatulistiwa, di mana aja ada. Ya, dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, itu adalah akibat dari letak geologis negara kita yang sangat menguntungkan. Ya, jadi perlu kita syukuri. Kita minimalkan dampak negatifnya, kita maksimalkan dampak positifnya. Tinggal bagaimana kalian belajar, kemudian mengolah sumber daya alam yang sudah Allah berikan kepada kita sehingga tidak dikuasai oleh bangsa asing. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ibu tentang letak wilayah Indonesia dari tinjauan letak geografis, astronomis, dan geologis. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Lebih lengkapnya lagi kalian bisa baca di modul pembelajaran Ibu yang sudah Ibu upload di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.